Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab Sirajul Talibin, adalah syarah dari kitab Minhajul Abidin punya Imam Al-Ghazali. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas hal-hal yang membuat manusia itu malas beribadah. Kita sudah menyebutkan yang pertama. Kita sudah masuk juga yang kedua. Yang kedua itu adalah al-khalqu. Khalqu itu adalah manusia. Khalqu itu teman. Jadi bukan tidak boleh kita bergaul dengan orang lain. Bukan tidak boleh anak kita bergaul dengan orang lain. Bukan tidak boleh kita berinteraksi sosial dengan orang lain. Bahkan di dalam Al-Quran itu Allah mengatakan, saya ciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku liyata'arafu, untuk saling mengenal satu sama lainnya. Cuma dalam tanda kutip, mengenal bagaimana? Ya, makanya Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin beliau, dan sudah disyarah oleh Sirajul Talibin, yang membuat kita lalai beribadah itu, ini kita ulang sedikit yang lalu supaya mudah kita sambung kajiannya. Yang kedua, al-khalqu, ya, khalqu itu makhluk, manusia. Kenapa mereka ini bisa membuat kita malas beribadah? Alasan yang pertama, yushghilunakum an ta'atillah. Ya, ini yang pertama kemarin, membuat kita lalai untuk beribadah. Sehingga ketika kita berteman itu, dengan berteman dengan si fulan, kita lalai beribadah. Akhirnya ibadah-ibadah kita tinggalkan gara-gara pergaulan tadi. Sekarang sebelum kita lanjutkan yang kedua, alasan kedua. Tadi nomor 2, al-khalqu, alasan pertama sudah kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Kenapa kita harus menjaga diri dari manusia-manusia itu, dari teman-teman kita? Alasan yang pertama, karena mereka itu bisa membuat kita itu lalai dalam beribadah. Ya, ini alasan yang pertama. Sebelum kita lanjut alasan yang kedua, ini ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan begini, "Iyudfa'an umrika." Kalau seandainya umur kamu itu diperpanjang oleh Allah, ya, diperpanjang umur oleh Allah. Fasayati 'alaika zaman, nanti kamu akan menyaksikan suatu zaman. Maksudnya Rasulullah mengatakan begini, kamu tidak panjang lagi umurmu, tetapi nanti ada akhir zaman nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kathirun khutaba'uhu, kamu akan melihat penceramahnya makin banyak. Ya, nampak. Urung ceramah cukup aja urung ceramah. Qalilun ulama'uhu, tetapi ulamanya sedikit. Urung malam bacut, nampak. Jadi penceramahnya banyak, kathirun khutaba'uhu, tetapi ulamanya yang sedikit. Ya. Nanti ada di dalam pernyataan lain Imam Al-Ghazali, ini hadis tapi itu pernyataan Imam Ghazali. Beliau mengatakan nanti ada ulama ilmunya banyak tetapi akhlaknya tidak ada. Ya, banyak ulama itu, tetapi tidak dibarengi dengan akhlak dan adab. Sehingga orang yang berilmu tapi tidak punya akhlak, orang yang berilmu tapi tidak punya adab. Ya. Jadi ini Rasulullah mengatakan bukan seperti itu. Jadi kata Rasulullah, kathirun khutaba'uhu. Jadi para penceramahnya banyak sekali, kata Rasulullah. Tetapi qalilun ulama'uhu, ulamanya yang sedikit. Kathirun su'aluhu, yang banyak meminta-minta. Ya.
Lun gathilun hana tepu-tepu, banyak minta-minta ni Pak. Ya, banyak minta-minta. Qalilun mu'tuhu, sedikit orang yang mau bersedekah. Saya ulangi lagi, nanti suatu zaman nanti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan banyak penceramah-penceramahnya tetapi sedikit ulamanya. Akan banyak orang yang selalu minta-minta. Ya, na jatah gelun macu, na gelun, nejuk gelun macu, lu hana tepu-tepu ya Pak. Na kasihani lu macu. Wa qalilun mu'tuhu, tapi sedikit orang yang mau bersedekah. Sedikit orang yang mau membantu orang lain. Al-hawa fihi qaidul ilmi. Nanti pada suatu zaman nanti kata Rasulullah SAW, ilmu itu dikontrol oleh hawa nafsu. Ya, ilmu itu dikontrol oleh hawa nafsu. Dia datang ke sini, saya paling malim, lu paling malim. Ya, don hana malim. Ilmu untuk berdebat. Jadi bukan ilmu itu, dengan ilmu dia makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abbas di dalam tafsir beliau, ketika beliau menyikapi ayat innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Makanya Ibnu Abbas mengatakan yang dimaksudkan dengan ayat ini zada ilman fazada khasyah, dia makin bertambah ilmunya, dia makin takut kepada Allah. Tetapi kata Ibnu Abbas, in zada ilman, ilmunya bertambah tetapi tidak bertambah takut kepada Allah, fahuwa laysa bil ulama. Ini orang seperti ini bukan ulama ini. Ilmu makin bertambah temena agak memang. Ilmu makin bertambah, makin bertambah juga dia mengecilkan orang lain. Kan saya ulama, dron pula dron, ya, belajar dulu sama saya. Pernyataan-pernyataan seperti itu. Jadi inilah yang dimaksudkan Rasulullah al-hawa fihi qaidul ilmi. Jadi hawa nafsu itu menjadi tuannya ilmu. Ya, jadi seorang punya ilmu, lo rumalim, nomor no balu. Ya, jadi sudah model seperti itu. Jadi bukan bertambah ilmu, dia itu makin bertambah takut kepada Allah, tidak. Kaum muslimin sedang jamaah dirahmati Allah. Qala wa mata dzaka, kapan kejadian itu akan terjadi ya Rasulullah? Ya, tadi kalimatnya kan masih umum. Rasulullah mengatakan nanti suatu saat nanti suatu zaman penceramahnya banyak, ulamanya sedikit. Ya. Kemudian mereka banyak meminta-minta dan sedikit orang yang bersedekah. Kemudian mereka itu menjadikan hawa nafsunya sebagai tuan untuk ilmunya. Sahabat bertanya, kapan itu ya Rasulullah? Dijawab oleh Rasulullah, qala idza umitatis salah, apabila seorang sudah mulai meninggalkan salat. Ya, nyonya kamu mulai meninggalkan salat, maka hal-hal ini akan kita dapatkan, akan kita ketemukan. Apa hubungannya dengan ulama tadi? Apa hubungannya dengan banyak penceramah sedikit ulama? Peran ulama itu nak ada lagi bahan le ajuk je ke gop ya ceramah gop. Ya pegah mari kita salat, kalau tidak salat nanti begini. Kalau mari kita bersedekahnya nah le. Orang mengajak kebaikan ada lagi. Ya. Maka penceramah saja yang banyak, ulama itu sedikit. Makanya tidak ada orang yang berani lagi untuk melarang orang salat, melarang maksiatnya hanali. Ya. Kalau sudah seperti itu kata Rasulullah, hati-hati saja. Zaman ini akan datang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qubilatir risha. Orang sudah menerima sogok. Dan kalau zaman itu sudah menerima sogok, ini akan kita dapatkan ini Pak. Ulama sedikit, penceramah banyak, itu akan kita dapatkan. Kalau orang sudah menerima sogok. Wa yuba'uddin bi'aradin yasir minad dunya. Dia sudah menjual agamanya dengan sesuatu hal yang murah dari dunia ini. Ada dalam satu tafsir, termasuk di situ tafsir As-Sa'di, termasuk tafsir Sawi. Di situ beliau memberikan pernyataan, kenapa Yahudi yang berada di Madinah, kenapa Nasrani yang berada di Madinah, Yahudi dan Nasrani keturunan Bani Israel, mereka tidak tunduk dan patuh kepada Islam. Mereka tidak tunduk dan patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijawab oleh penafsir-penafsir ini, kalau mereka seandainya mereka menerima ajakan Nabi Muhammad, maka mereka tidak punya jabatan lagi di dalam kehidupan sosialnya. Hanya jabatan lewatnya Pak. Karena kalau sudah masuk Islam, siap-siap semuanya sama.
Jadi makanya jabatan ada apa-apa tidak ada. Mereka tidak diberikan apa-apa lagi oleh orang-orang Yahudi. Tidak diberikan apa-apa lagi oleh orang-orang Nasrani. Ya. Sama seperti ketika Abu Jahal mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, kalau saya masuk Islam, jabatan saya apa? Akhirnya Rasulullah mengatakan, tidak ada jabatan apa-apa. Bagaimana jabatan? Kita kalau masuk Islam sama semuanya. Yang muda, yang biasa, yang ibadahnya banyak, itu sama semua di sisi Allah. Yang membedakannya adalah ketakwaan saja. Nah, ini kata Rasulullah SAW. Ketika itu Abu Jahal mengatakan, waihak, celaka kamu ya Muhammad. Kalau saya masuk Islam, jabatan hilang, semua hilang, nggak ada apa-apa. Ya, nggak ada dapat apa-apa lagi. Makanya kalau ada orang yang menjual agamanya, menjual akhiratnya dengan sesuatu hal yang murah dengan dunia, ini nanti zaman-zaman ini akan terjadi. Ulamanya sedikit, penceramahnya banyak, orang yang meminta banyak, orang yang bersedekah sedikit, kemudian ilmu itu dikontrol oleh hawa nafsu. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Di dalam ayat lain Allah mengatakan begini. Sehingga pernyataan ini, ayat ini dibawa dalam kajian tasawuf, Allah mengatakan, famathaluhum kamathalil kalbi. Ini memang ayat ini itu diperuntukkan untuk Yahudi Bani Israel yang paham Taurat, tetapi mereka itu menjual diri mereka, menjual agama mereka untuk dapat dunia. Memang untuk mereka ayatnya. Tetapi ayat ini ketika Al-Quran diturunkan untuk Nabi Muhammad SAW, ayat ini bukan berlaku untuk mereka saja, untuk umat Nabi yang sama seperti mereka juga berlaku. Bagaimana berlakunya? Mereka sudah tahu agama, tetapi dengan agama ini bagaimana cara supaya dapat dunia ya bicara. Padahal kan terbalik. Kita sudah dapat dunia, bagaimana dengan dunia ini kita cari akhiratnya. Kita punya kendaraan, bagaimana dengan kendaraan ini supaya bisa beribadah. Kita punya harta, bagaimana dengan harta ini supaya bisa beribadah. Kita punya anak, bagaimana dengan anak ini supaya kita dapat perisai nanti. Kita bisa menjadi perisai bagi kita. Kita bisa beribadah. Kita sudah meninggal, tetapi walaupun kita sudah meninggal, kita masih dikira beribadah karena setiap hari ada anak yang saleh yang terus mendoakan kita. Jadi walaupun kita meninggal, tapi ibadah tetap berjalan. Nah, anak saleh berdoa, kemudian dia berbuat kebaikan. Atau kita itu ada ilmu yang bermanfaat dulunya. Ketika kita sudah meninggal, ilmu bermanfaat itu terus masuk ke dalam kubur kita. Atau wakaf produktif. Wakaf yang kita berikan kepada satu lembaga pendidikan, kita berikan kepada anak yatim, kita berikan ke masjid. Selama itu masih produktif, maka produktif juga pahala yang masuk ke dalam kubur kita. Ya. Jadi makanya nanti kata Rasulullah SAW, kalau ada orang yang menjadikan dirinya itu menjual dirinya dengan sesuatu hal yang murah, maka akan terjadi hal-hal seperti ini kata Rasulullah SAW. Maka Allah menggambarkan dalam Al-Quran sehingga pernyataan ini menjadi sebuah statement di dalam kajian tasawuf. Famathaluhum kamathalil kalbi. Mereka itu seperti anjing. Nyawatnya kan perumpamaan yang jelek sekali. Sudah najis lagi, ya, perumpamaan yang jelek lagi. Maka ada beberapa binatang yang dimasukkan dalam Al-Quran itu menunjukkan kepada makna konotasi negatif, termasuk anjing, termasuk keledai. Keledai itu digambarkan juga di dalam Al-Quran orang yang berteriak-teriak ketika sedang duduk rame-rame rapat. Guperayathu wayang. Allah mengatakan mereka suaranya seperti suara keledai, suara keledai. Maka konotasi negatif. Kenapa keledai? Yang pertama, keledai itu identik dengan dungu. Yang kedua, suara neraka nanti ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar seperti suara keledai. Walaupun sebagian penafsir mengatakan itu adalah suara orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka. Seperti orang bingung, bingung. Jadi keledai kan begitu suara, suaranya, Pak. Seperti suara kita tutup pintu, kita buka pintu. Suara engselnya, begitulah suara keledai. Jadi mengandung makna konotasi negatif. Jadi makanya anjing begitu juga. Anjing mengandung makna konotasi negatif. Intahmil alaihi yalhath. Kalau seandainya kalian memberikan makan kepada dia akan menjulurkan lagi lidahnya. Maknanya apa? Demi dunia apapun mau dia lakukan. Demi makanan apapun mau dia lakukan.
Demi jabatan apapun mau dia lakukan. Padahal dia seorang ulama. Padahal dia tahu itu tidak boleh. Maka ketika kita memberikan makan kepada dia, dia menjulurkan lidah, nalau. Padahal dia seorang ulama. Kita berikan ini, kita berikan nalau, lekelau. Ketika kita tahan tidak memberikan sesuatu kepada dia, mereka akan menjulurkan lidahnya juga. Ini di dalam kajian tasawuf, ini namanya ulama ulama beruakai. Dia bukan meluruskan orang lain yang berbuat salah, tetapi dia ingin memperbaiki dirinya dengan akhirat itu supaya dapat dunia. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Maka Rasulullah mengatakan begini, "Fan najaa waihaka thumman najaa." Artinya apa? Supaya dijauhkan dengan masa itu, dijauhkan dengan masa. Baik terjadi lagi nyawa. Baikna lagi-lagi yang tipu-tipu lagi nyawa. Kalau ada orang yang meninggalkan salat, kata Rasul, mudah-mudahan tidak ada yang meninggalkan salat. Tapi kalau ada juga, maka kejadian ini akan terjadi. Kemudian yang kedua, mereka sudah menerima sogok. Mungkin sekarang nggak ada, kalau nggak ada berarti aman, katanya Pak. Atau yang ketiga, menjual diri dia, menjual agamanya demi untuk dapat dunia. Kalau nggak ada sekarang ini aman hidup kita, Pak, aman, Pak. Ya. Bala tangga betun, mandu-mandu tangga betun. Kalau nggak ada ini. Tapi kalau ada ini, maka bala-bala diturunkan oleh Allah, bukan bala dunia saja. Bala dunia artinya apa? Manusia itu sendiri, atau bala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau kita itu ada di dalam ayat lain doa Rasulullah, ya Allah jangan turunkan bala kepada kami, menguji kami melalui orang kafir. Baik nujo kamu melalui orang kafir ya Allah. Menyonujo kamu ingin menguji kami, uji langsung kami ya Allah. Tapi jangan juga ya kata Rasulullah, kalau bisa ampuni dosa kami ya Rasul, ya Allah ya Pak. Jadi makanya bagaimana diuji dengan orang kafir, Pak? Kita kalau diuji oleh Allah langsung, diturunkan hujan terus menerus sehingga banjir, atau dibuat hati kita gelisah, itu ujian langsung. Tetapi ada juga ujian melalui orang kafir, Pak. Orang kafir memerangi perekonomian katanya. Orang kafir memerangi manusia itu sendiri, Pak. Dia perangi manusia itu. Maknanya manusia itu sedang diuji oleh orang kafir tadi, Pak. Sekarang Palestina sedang diuji oleh Yahudi, Pak. Ya. Kita juga sedang diuji sekarang oleh pikiran-pikiran Yahudi, Pak. Diuji kita nyoba. Ya. Maka kita terus berdoa kepada Allah. Ya Allah jangan uji kami ya Allah dengan melalui orang-orang kafir. Kakek kamu ya Allah. Artinya Pak, kami orang beriman tiba-tiba diuji melalui orang kafir itu. Ya. Makanya kita jangan sampai berprasangka begini. Apakah Allah tidak sayang kepada Palestina? Apakah hendak ketolong Palestina ini, Pak? Ya. Kenapa tidak ditolong Palestina? Bukan tidak ditolong Palestina. Palestina sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah mereka itu ketika diuji gundah atau tidak? Karena maaf cakap, ada sebahagian ini oknum-oknum orang Palestina, Pak. Mereka ketika diuji oleh Allah dengan seperti itu, apa kata dia? Mana Tuhan? Kau nggak ada Tuhan, kata dia. Jadi artinya apa? Orang itu makin syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun segelintir orang nanti, ada mereka itu teringat kepada Allah, ibadahnya makin bertambah. Ada orang Palestina ketika diuji oleh Allah, dulu mereka penghafal Quran. Ketika diuji, hana hafal Quran. Apa kata mereka? Rugo dah hafal Quran punya hana getulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita juga demikian. Kita jangan sampai kita beribadah ini beribadah terus kita diuji kita oleh Allah. Nak berat ujiannya, Pak. Nak berat. Puan dengan sakit atau apa saja. Maka dengan ujian itu katanya hai dah ibadah lima. Allah rugo dah ibadah doa tang gedengar oleh Allah. Rugo dah ibadah ane hana pulih-pulih lo doa pulih hana pulih-pulih hana. Ketika terjadi hal seperti itu, kita introspeksi diri dulu. Nyan, Pak. Apa salah saya? Apakah doa saya, kenapa doa saya tidak dikabulkan oleh Allah? Maka Rasulullah mengatakan salah satu doa tidak dikabulkan oleh Allah, qati'ur rahim. Seorang itu memutuskan hubungan silaturahmi. Jangan pernah harap, kata Rasulullah, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Satu. Yang kedua, kalau kamu berbuat dosa, kata Rasulullah, haram nikmat atasmu, kata Rasulullah. Pagi ini kita mau dapat rahmat Allah, Pak. Jadi sudah malaikat sudah menyiapkan keberkahan untuk kita pagi ini. Diberikan keberkahan, kesehatan dan lain sebagainya. Tapi gara-gara kita berbuat maksiat di pagi ini, maka Rasulullah mengatakan haram untukmu nikmat itu, dipending oleh malaikat. Sehingga kamu minta maaf dulu dan kamu bertaubat. Ketika itu baru diberikan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan sampai begini, ya Allah, apakah ada rezeki lo tapi hana rezeki ya Allah. Pagi hari nak ada rezeki, siang enggak ada, malam enggak ada.
Padahal kita selalu berbuat dosa. Maka kalau berbuat dosa itu sebagai penghalang antara kita dan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau sudah berbuat dosa, istighfar terus. Balak maahnya wa Allah. Jangan sampai nanti terakumulasi ya, sampai banyak-banyak menimbun. Sehingga kalau sudah banyak, ya katutah nih. Ibadah sudah malas, semua sudah tidak mau kita lakukan lagi. Ya. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Sekarang alasan kedua, ya. Kenapa seseorang itu hati-hati untuk menjaga pergaulan dia dengan manusia. Harus hati-hati, Pak. Maka kita jangan menyalahkan setan selalu. Kita selalu menyalahkan setan. Anak ulun anak semayang gara-gara setan. Padahal gara-gara dia berteman dengan teman yang tidak benar. Ya. Maka pergaulan anak perlu kita lihat juga. Anak bagaimana bergaul. Tatanya nyok iban anak ulun. Di sekolah begitu juga. Kita tanya bagaimana pergaulan sekolah. Padahal di rumah kita ajarkan agama, kita ajarkan akhlak. Waktu dipulang ke rumah menanya hana dihormati lima. Ya. Ini kejadian begini. Ada seorang bapak mendatangi saya. Apa kata bapak itu? Ustaz, anak beliau ada 2 atau 3 itu yang dilaporkan 2. Anak saya di rumah saya ajarkan agama, Ustaz. Saya ajarkan salat, saya ajarkan akhlak, semua saya ajarkan. Tetapi dia tidak salat di luar. Itu mayang ni. Akhlaknya pun bobrok luar biasa. Ya, nampak. So salah le, pun salah lon katanya. Saya padahal 1 hari 1 jam saya ajarkan dia. Setiap hari saya ajarkan. 1 hari 1 jam. Saya panggil lagi, saya ajarkan salat. Saya bilang, Pak, waktu ini ada berapa jam, Pak? 24 jam, kata bapak itu. Waktu Ustaz 24 jam. Bapak sama anak berapa jam? 1 jam, Ustaz. Saya sisihkan waktu saya 1 jam. Bapak tahu enggak? Anak bapak bergaul di luar lebih daripada 1 jam. Pendidikan yang anak bapak terima lebih dari 1 jam. Anak bapak menerima pendidikan salat selama 1 jam sama bapak. Dia menerima pendidikan mencuri. Pendidikan apa? Temecu atau selama lebih dari 1 jam. Dia dapat pendidikan untuk tidak salat lebih daripada 1 jam. Lebih kuat mana? Terima kasih.